Oke, jadi ini adalah hasil iklanku di toko baruku ya. Ini adalah hasil iklan toko baru di Shopee yang mendapatkan omset sekitar 3,8 juta dan ngeluarin biaya 1,6 juta. Dan ini mendapatkan pesanannya itu sekitar 100. Nah, apa aja sih yang aku lakukan di toko baruku ini yang bisa menghasilkan omset segitu ya untuk iklannya? Simak sampai habis, saya akan jelaskan lebih detail di video ini. Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara iklan di Shopee untuk toko baru. Seperti yang kalian lihat di awal video tadi ya, saya sudah kasih tunjuk ke kalian, itu adalah hasil iklan di toko baruku. Nah, di sini saya akan ngejelasinnya itu akan saya bagi menjadi 4 video ya. Jadi ini adalah video pertama. Lalu nanti di 1 atau 2 hari bakalan ada video kedua dan ketiga dan keempat ya. Karena di sini saya bagi kenapa menjadi 4 video supaya materinya itu lebih dalam dan teman-teman juga memahaminya juga lebih gampang ya. Karena ini nanti materinya tuh aku udah susun ya dari yang paling awal ngejelasinnya, terus yang kedua nanti lumayan basic, lalu yang ketiga mulai advance, dan yang terakhir mulai intermediate dan lebih dalam lagi gitu ya. Makanya saya baginya menjadi 4. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu nih di setiap video itu pembahasannya apa aja sih ya. Oke, yang pertama nih, ini adalah video pertama ya yang akan ngebahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian itu mengiklankan produk kalian pertama kali. Lalu di video yang kedua yaitu kita akan ngebahas tentang cara testing iklan. Jadi pembahasannya itu mulai dari saldo yang pas untuk top up pertama kali ya. Kira-kira berapa sih top up yang pas atau saldo yang pas buat iklan pertama kali itu atau testing itu. Nah, nanti saya akan jelaskan di video yang kedua. Dan bukan hanya itu aja pembahasannya, tapi juga pembahasannya tentang cara memilih kata kunci di awal-awal iklan. Lalu yang ketiga ya, di video yang ketiga nanti kita akan ngebahas tentang tips biar iklan kalian itu nggak boncos. Jadi pembahasannya itu mulai dari yang kesalahan-kesalahan seller dalam iklan sampai yang paling lebih dalam lagi ya. Terus di video yang keempat atau yang terakhir kita akan ngebahas tentang cara evaluasi hasil iklan. Jadi ini udah lengkap banget teman-teman yang mulai dari testing iklan sampai evaluasi. Jadi saya jelaskan lebih detail. Jadi pastikan teman-teman itu nonton videonya mulai dari part 1 sampai part 4 ya. Jangan di skip-skip biar kalian itu tambah jago lagi ngiklannya. Oke? Dan ya, mungkin sekarang kita langsung aja ya masuk ke materi video pertama ini. Let's go. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan nih sebelum iklan. Yang pertama yaitu adalah tampilan produk. Nah, tampilan produk ini itu terdiri dari 3 teman-teman ya yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah foto produk. Lalu yang kedua yaitu adalah video produk. Dan yang ketiga adalah deskripsi produk. Kita bahas dari yang foto produk dulu ya. Nah, untuk foto produk sendiri di Shopee itu ada 9 ya. Jadi kalian bisa menambahkan 9 foto produk tuh. Dan kalau bisa 99 itu kalian tambahkan ya biar hasil tampilan produk kalian itu lebih maksimal lagi. Nah, di sini sedikit tips aja untuk foto produk. Pastikan di setiap slide-nya itu kalian maksimalkan dengan yang baik dan benar ya. Misalnya di slide yang pertama, kalian itu pastikan foto produknya menarik untuk diklik. Karena di slide pertama ini, foto produk kalian bakalan muncul di tampilan pencariannya Shopee. Jadi kalau misalnya foto produk kalian itu jelek, nggak bakalan diklik sama si customer. Jadi pastinya customer bakalan klik produk yang lain ya. Terus di slide yang kedua, pastikan itu foto produk kalian itu menjelaskan tentang keunggulan produk kalian ya. Jadi misalnya nih, kalian itu jualan baju. Nah, kalian bisa jelaskan tuh keunggulan-keunggulan produk kalian ini. Misalnya baju ini itu terbuat dari bahan ini, terus nyaman dipakai dan lain sebagainya. Intinya di slide kedua ini kalian bisa jelaskan keunggulan produk kalian ya. Dan itu keunggulan produk kalian itu foto produknya kalian bisa editnya itu pakai teks teman-teman ya. Bisa pakai teks, bisa juga pakai tampilan bajunya gitu ya. Intinya kalian itu editnya semenarik mungkin lah, enak dipandang ya. Lalu di slide yang ketiga kalian jelaskan detail atau alasan kenapa harus membeli produk kalian. Misalnya kalian itu jualan baju. Nah, kalian jelaskan tuh kenapa ya customer itu harus membeli baju ini. Misalnya kalian jelaskannya baju ini tuh nyaman dipakai atau mungkin harganya lebih murah atau lebih terjangkau dan lain sebagainya. Intinya kalian harus jelaskan alasan-alasan kenapa customer itu harus membeli produk kalian ya. Lalu di tampilan slide yang keempat sampai 9 teman-teman itu kalian bisa tampilkan foto-foto produk lebih detailnya lagi. Misalnya kalian itu jualan baju. Di slide keempat ini mungkin ditampilkan untuk tampilan dari samping ya, atau mungkin dari samping kiri atau samping kanan gitu ya, atau dari kainnya. Intinya kalian tambahkan detail-detailnya. Kalau misalnya kalian itu jualan skincare, khususnya produk-produk solusi ya, bukan hanya skincare, kayak misalnya herbal atau mungkin sabun kayak gitu-gitu. Nah, di slide keempat sampai 9 ini kalian bisa tampilin fotonya itu adalah before after. Jadi before sebelum memakai produk dan after setelah memakai produk. Dan itu pastinya
pokoknya bakalan powerful banget tuh kalau misalnya kalian itu jualan produk solusi dan ditambahkan foto produk seperti itu. Nah itu tadi ya untuk sedikit tips untuk foto produk. Selanjutnya adalah video produk nih. Nah kalau video produk ini teman-teman kalian nggak perlu repot-repot ya. Kalian bisa tinggal langsung videoin aja produk kalian ya. Terus kalian review dan lain sebagainya. Kalian jelaskan keunggulannya. Biar customer itu tahu teman-teman ya gambar real pic-nya itu kayak gimana. Kalau dari foto produknya kan masih ini ya, masih belum kelihatan real pic-nya. Kalau di video produk kan itu berarti udah tahu tuh real pic-nya. Dan itu customer bakalan trust atau bakalan percaya dengan produk kalian. Dan itu juga untuk video produk bisa menambah nilai konversi di toko kalian ya. Dari pengalaman saya sendiri, tokoku itu sebelumnya nggak nambahin video produk itu konversinya rendah. Tapi setelah saya tambahkan video produk, itu konversinya menjadi tinggi. Jadi video produk ini penting banget teman-teman ya. Dan oh ya, untuk dropshipper ya, kalau untuk dropshipper kan kita nggak bisa tahu tuh stoknya ya, kita nggak tahu produk fisiknya. Nah kalau dropshipper kalian bisa minta tolong ke supplier kalian untuk ngevideoin produknya. Tapi kalau misalnya supplier kalian itu nggak mau, kalian bisa beli sendiri produknya, terus kalian videoin sendiri ya. Karena penting banget nih ya untuk dropshipper untuk nambahin video produk nih. Nah, selain dari foto sama video, selanjutnya adalah deskripsi produk. Nah, kalau deskripsi produk sendiri biasanya itu saya ngeoptimasinya menjadi 3 paragraf. Saya bagi menjadi 3 paragraf. Paragraf yang pertama itu adalah tentang menjelaskan produk. Jadi misalnya nih, kita itu jualan sabun gitu ya. Nah, kita jelaskan tuh sabun ini tuh gunanya untuk wajah, terus juga terbuat dari bahan ini dan lain sebagainya. Jadi kita jelaskan tuh produk kita ya. Intinya di paragraf pertama ini penjelasan produk. Terus di paragraf yang kedua yaitu adalah spesifikasi produk. Jadi misalnya bahannya ini, terus juga modelnya ini, terus ukurannya segini gitu ya. Intinya kita jelaskan detail spesifikasi produk kita teman-teman ya di paragraf kedua ini. Lalu yang paragraf ketiga yaitu adalah ukuran atau size. Nah ini khususnya untuk yang jualan baju ya. Jadi kalian tuh bisa jelaskan ukuran per size-nya. Misalnya nih ukuran S itu panjang bajunya segini, lebar dadanya segini. Terus ukuran M itu panjang bajunya segini, lebar dadanya segini. Jadi kalian itu jelaskan lebih detail teman-teman ya. Biar customer itu enak gitu ya, nggak sampai salah beli gitu ya berukurannya, khususnya yang jualan baju nih. Dan kalau misalnya kalian itu jualan skincare atau mungkin produk solusi, kalian bisa taruh di paragraf ketiga ini adalah cara pemakaiannya. Misalnya sabun gitu ya, step pertama cuci muka dulu, terus step kedua oleskan sabun dan lain sebagainya ya. Kalian bisa jelaskan cara pemakaiannya di paragraf yang ketiga ini. Dan ya itulah tadi ya tentang mengoptimasi atau memperbagus tampilan deskripsi produk. Dan selanjutnya tentu saja bukan hanya foto, video, sama deskripsi, tapi juga ini yang sering dilalaikan ya, atau yang sering nggak diperhatikan sama seller-seller nih, yaitu adalah kategori produk teman-teman. Nah kategori produk ini juga sangat penting teman-teman ya. Kalau misalnya kategori produk kalian itu nggak sesuai dengan produk yang kalian jual, nanti akan mempengaruhi ke performa tampilan produk kalian. Bakalan susah untuk tampil di halaman pertama tuh kalau misalnya tampilan produk kalian itu atau kategori produk kalian itu salah. Nah di sini sebagai tips aja ya, untuk kategori produk itu kalau bisa sesuai aja dengan rekomendasi Shopee. Di sini mungkin aku kasih tahu ke kalian langsung aja ya ke seller centernya, biar teman-teman itu paham. Di sini ya misalnya kita itu jualan baju anak laki-laki nih teman-teman ya. Nah pas kita klik kayak gini kan, itu ada rekomendasi nih kategori-kategorinya ya. Ada pakaian anak, kaos ya, terus ini overall. Nah ini kalian pilih yang paling atas teman-teman ya. Intinya kalian pilih yang paling sesuai lah dengan produk yang kalian jual ya. Nah kaos gitu. Terus kalian tinggal klik lanjut aja. Dan kalau misalnya dulu teman-temannya, kalau dulu sebelum update itu kita bisa lihat kategori dari kompetitor. Kalau sekarang itu udah nggak bisa ya. Nih misalnya contohnya nih ya. Ini juga misalnya anggap aja ini adalah produk yang sejenis ya, atau mirip dengan produk yang kita jual. Nah kan kita bisa tiru tuh kategorinya. Nah kalau dulu bisa teman-temannya, kalau dulu itu di atas ini ada kategorinya, jadi kita tinggal tiru aja di sini nanti ya. Tapi sekarang itu nggak ada. Jadi kalau misalnya udah nggak ada kayak gini ya, kalian bisa ikutin aja sesuai dengan rekomendasi dari Shopee ya untuk kategori produknya, biar nggak sampai salah kategori produk kalian itu. Hal kedua yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian itu mengiklankan produk kalian yaitu adalah tampilan toko. Nah, tampilan toko ini tuh beda ya teman-teman ya sama yang pertama tadi, yaitu adalah tampilan produk. Kalau tampilan toko ini tuh lebih ke kayak logo, banner, terus juga dekorasi toko. Nah, di sini saya akan kasih tahu kalian ya tips-tips gimana caranya memperbagus tampilan toko nih. Oke, langsung aja ya kita ke seller centernya. Nah, pertama yang perlu kalian perhatikan ya untuk tampilan toko ini yaitu adalah logo teman-teman ya. Nah, cara mengganti logonya kalian tuh tinggal ke sini aja, klik akun toko kalian, terus kalian klik profil toko. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini nih. Nah terus kalian tinggal klik ubah ini aja teman-teman ya. Nanti kalian bisa perbagus tuh untuk logo tokonya. Selanjutnya selain logo toko adalah header toko. Nah kalau header toko itu yang ini teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja ubah foto utama. Selain logo sama header, selanjutnya adalah deskripsi toko nih. Nah kalau deskripsi toko ini sebagai tips aja, biasanya itu saya isinya adalah jam pengiriman. Jadi misalnya
jam pengiriman itu segini sampai segini, terus juga misalnya aja pembalasan chat gitu ya, adminnya itu on segini sampai segini. Jadi kita jelaskan tuh di deskripsi toko ini. Selanjutnya setelah deskripsi toko, kita juga perlu yang memperhatikan namanya dekorasi toko. Nah, kalau teman-teman ingin dekorasi toko, teman-teman tinggal klik ini aja ya, mulai dekorasi. Atau kalau misalnya teman-teman masih belum tahu caranya, saya sudah pernah buat videonya ya tentang cara ngedekorasi toko. Teman-teman bisa tonton aja di pojok kanan atas sini ya. Nanti teman-teman bisa tonton biar lebih detail lagi di video itu. Dan di sini saya nggak bakalan bahas untuk dekorasi toko ya, nanti bakalan kepanjangan durasinya. Di sini kita bahas poin-poinnya aja. Nah, selanjutnya teman-teman ya, selain dekorasi toko adalah kategori toko nih. Nah, kalau kategori toko ini berbeda nih sama kategori produk tadi ya. Kalau kategori toko ini kalian tinggal aktifkan aja ya. Kalian bisa ke sini tadi ya, kategori toko ini di bawahnya dekorasi toko. Terus kalian tinggal aktifkan aja nih kalau misalnya kalian udah mengupload produk. Hal ketiga yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian itu mengiklankan produk, yaitu adalah daftar promo gratis ongkir. Nah, daftar promo gratis ongkir itu adalah yang ini teman-teman ya, gunanya itu untuk memperbagus atau meningkatkan nilai konversi kita. Jadi di Shopee itu ada yang namanya promo gratis ongkir ya, dan untuk daftarnya itu kita harus verifikasi KTP teman-teman ya. Dan ini juga sangat penting banget sebelum kalian itu mengiklankan produk kalian. Jadi kalau kalian belum terdaftar gratis ongkir, pastikan kalian itu sudah terdaftar dulu ya sebelum iklan itu. Nah, di sini saya kasih langsung aja ya contoh gimana caranya untuk daftar gratis ongkir ini. Oke teman-teman, nah di sini ya, pertama kalian untuk daftar gratis ongkir itu bisa pakai handphone ya. Jadi pakai Shopee aplikasi. Nah, kalian pertama langsung aja di sini pergi ke akun ya. Ke akun, setelah itu kalian klik toko saya. Nah, terus selanjutnya kalian klik yang ini nih, program promosi penjual ini ya, program promosi penjual, klik aja. Nah, setelah itu bakalan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal scroll aja ke bawah dan di situ ada tulisan promo program gratis ongkir dan kalian tinggal klik daftar sekarang ya. Nah, terus kalian bisa baca nih untuk persyaratan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya kalian daftar gratis ongkir itu nanti bakalan dikenakan biaya dan lain sebagainya. Nah, kalian tinggal daftar aja ya, dan untuk biayanya juga dikit teman-teman ya, jadi wajib banget lah. Terus kalian tinggal daftar sekarang. Nah, di sini kalian tinggal masukkan KTP dan juga foto KTP kalian ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara daftar program gratis ongkir ini. Nomor 4 yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mengiklankan produk kalian, yaitu adalah gunakan promo yang disediakan sama Shopee. Nah, promo-promo yang saya pakai sebelum saya mengiklankan produk saya ini tadi di toko baru, promonya pertama yaitu adalah voucher, terus yang kedua adalah promo toko, sama yang ketiga adalah paket diskon. Nah, untuk ketiga promo ini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Contohnya kayak voucher. Voucher ini tuh memiliki fungsi untuk meningkatkan konversi di toko kita. Nah, kalau untuk promo toko sama paket diskon itu fungsinya untuk meningkatkan jumlah klik atau jumlah pengunjung yang masuk ke dalam produk kita. Jadi teman-teman wajib banget sebelum kalian itu iklanin produk kalian harus menggunakan 3 promo ini ya, biar produk kalian itu iklannya maksimal. Oke. Hal kelima yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mengiklankan produk, yaitu adalah pastikan produk kalian itu minimal mempunyai 2 ulasan dan rating minimal 4,8. Nah, ini sebenarnya nggak wajib teman-teman ya kalau untuk ulasan. Jadi ada beberapa produk yang belum ada ulasannya tapi langsung digas untuk iklan, itu sudah terjual banyak. Langsung iklannya itu langsung bagus gitu ya maksudnya. Nah, ada juga beberapa produk yang sudah memiliki ulasan terus diiklanin tapi masih boncos. Jadi di sini nggak menguntuk kemungkinan juga teman-teman ya, buat kalian jangan khawatir kalau misalnya produk kalian itu nggak ada ulasannya ya, bisa aja langsung digas iklan ya. Tapi biasanya kalau misalnya produk kita itu nggak ada ulasannya, itu resiko boncosnya lebih besar dibandingkan produk yang ada ulasannya. Tapi ini kembali lagi ya, tergantung produknya juga. Kalau produknya itu bagus, walaupun belum ada ulasannya terus diiklanin, biasanya juga hasilnya pasti bagus. Jadi intinya teman-teman ya, untuk ilmu iklan ini tuh nggak ada yang pasti teman-teman ya. Dalam artian belum tentu nih caraku yang saya bagikan ini tadi ke teman-teman itu belum tentu bekerja ya atau works di toko teman-teman, dan begitupun sebaliknya yang works di toko teman-teman belum tentu juga bekerja di toko saya ya. Jadi ilmunya belum pasti. Jadi teman-teman tinggal take action aja. Di sini saya cuma nyampein apa aja yang aku lakukan. Teman-teman bisa tiru ya, dan itu belum tentu juga berhasil di toko teman-teman. Jadi teman-teman harus tes sendiri, evaluasi sendiri sampai menemukan pola yang pas di toko teman-teman ya. Oke. Jadi ya mungkin segini dulu teman-teman ya untuk tips gimana caranya tentang iklan ini tadi ya di video pertama, dan mudah-mudahan video ini bisa membantu penjualan teman-teman ya, khususnya untuk iklannya mudah-mudahan lebih bagus lagi. Dan sampai bertemu lagi nih di video yang kedua ya. Untuk video kedua mungkin aku uploadnya sekitar 2-3 hari ya setelah upload video ini ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.